Di dunia ini, banyak hal yang diciptakan berpasangan dan saling melengkapi. Begitu juga dengan otak manusia. Otak kanan dan otak kiri memiliki fungsi yang berbeda, tapi keduanya bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan dalam berpikir dan bertindak. Otak kiri biasanya bertanggung jawab pada logika, analisis, dan kemampuan menghitung, sedangkan otak kanan berperan besar dalam kreativitas, intuisi, dan perasaan. Sayangnya, sebagian besar orang hanya mengandalkan salah satu sisi otaknya, sehingga potensi terbaiknya tidak sepenuhnya muncul. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar dari whole brain approach, sebuah cara berpikir dan bertindak dengan melibatkan kedua sisi otak secara bersamaan. Konsepnya mirip seperti prinsip yin dan yang, di mana dua kekuatan yang tampak berlawanan justru saling melengkapi untuk menciptakan harmoni. Ketika kamu menggunakan kedua sisi otak secara seimbang, kamu juga sedang melatih dua bentuk kesadaran dalam dirimu, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah bagian yang aktif saat kamu fokus, belajar, atau memutuskan sesuatu. Sedangkan pikiran bawah sadar menyimpan pengalaman, kebiasaan, dan keyakinan yang sudah terbentuk sejak lama, seringkali tanpa kamu sadari. Masalah muncul ketika dua pikiran ini tidak sejalan. Misalnya, ketika pikiran sadarmu berkata, "Aku bisa," tapi pikiran bawah sadarmu masih menyimpan keraguan seperti, "Tapi aku tidak punya kemampuan itu." Pertentangan ini bisa membuat seseorang sulit berkembang, karena bawah sadar tidak mudah menerima perubahan yang cepat, apalagi jika pernah mengalami pengalaman negatif di masa lalu. Disinilah peran whole brain approach menjadi penting. Metode ini membantu menghubungkan kembali pikiran sadar dan bawah sadar agar bekerja selaras. Tujuannya bukan hanya untuk membangun pikiran positif, tapi juga untuk menyebarkan energi dan pengaruh positif ke orang-orang di sekitarmu. Lalu, bagaimana menerapkan metode tersebut? Terdapat beberapa prinsip utama dalam whole brain approach. Prinsip pertama dari whole brain approach adalah menghilangkan patah hati. Patah hati tidak selalu berarti kehilangan seseorang. Bisa juga muncul dari rasa kecewa, kegagalan, atau penolakan yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Saat pengalaman buruk itu tidak disadari, otak akan terus mengulang ingatan tersebut dan membuat seseorang sulit merasa tenang. Untuk mengatasinya, kamu bisa melakukan latihan pencitraan atau refleksi diri. Bayangkan kembali perasaan yang membuatmu terluka, lalu ganti dengan perasaan bahagia dan penuh syukur. Dengan cara ini, otakmu belajar menggantikan memori negatif dengan emosi positif yang menenangkan. Selain itu, perlu kamu tahu bahwa otak manusia sebenarnya tidak menyukai perubahan yang tiba-tiba. Otak lebih nyaman berada dalam kondisi yang stabil dan familiar. Karena itu, ketika hidupmu berubah secara drastis, entah karena pindah pekerjaan, kehilangan, atau kegagalan, otak akan meresponnya sebagai tekanan. Solusinya sederhana, ubah besar menjadi kecil. Hadapi perubahan besar itu secara bertahap, langkah demi langkah, sambil tetap merayakan setiap kemajuan kecil yang kamu capai. Dengan begitu, otakmu akan menyesuaikan diri dengan lebih tenang dan bahagia. Prinsip kedua adalah meningkatkan kualitas otak melalui hati yang gembira. Kegembiraan bukan hanya perasaan, tapi juga reaksi kimiawi di otak. Ketika kamu merasa senang, tubuh akan melepaskan hormon dopamin yang membuat pikiran menjadi lebih segar dan aktif. Otak yang gembira akan lebih mudah menerima tantangan, berpikir kreatif, dan menemukan solusi. Inilah sebabnya, orang-orang yang sukses biasanya bisa menikmati proses, bahkan saat menghadapi kesulitan sekalipun. Selanjutnya, prinsip ketiga adalah menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Dalam hidup, tidak semua hal sesuai rencana. Kadang kerja keras tidak langsung membuahkan hasil, bisnis tidak selalu sukses, atau mimpi belum tercapai. Namun, whole brain approach mengajarkan kita untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Pikiran yang tenang dan yakin akan membantu otak menemukan jalan baru menuju solusi. Prinsip keempat adalah menguatkan rasa syukur.
Ucapan terima kasih ternyata bukan sekedar sopan santun. Ia memiliki efek luar biasa terhadap keseimbangan emosi dan aktivitas otak. Saat kamu bersyukur, tubuh memproduksi hormon yang menenangkan, sementara otak menjadi lebih fokus dan optimis. Mulailah dari hal sederhana, seperti mengucapkan terima kasih kepada dirimu sendiri, kepada tubuhmu yang setia bekerja setiap hari, kepada orang-orang di sekitarmu, dan tentu saja kepada Sang Pencipta. Lakukan secara rutin, dan kamu akan merasakan energi positif yang tumbuh perlahan dari dalam dirimu. Prinsip kelima dalam whole brain approach adalah belajar untuk memberi dan berbagi. Memberi bukan hanya tentang memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi juga tentang melatih diri untuk lebih peka, lebih tulus, dan lebih sadar akan makna hidup. Saat kamu memberi, kamu sebenarnya sedang membuka ruang dalam dirimu untuk menerima hal-hal baik yang baru. Aktivitas memberi juga membantu meningkatkan rasa berharga dalam diri, atau yang dikenal sebagai self-worth. Kamu jadi lebih sadar bahwa keberadaanmu bermakna dan memiliki nilai. Rasa berharga ini penting karena membentuk pondasi kepercayaan diri dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Prinsip keenam adalah menghubungkan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Secara sederhana, ini berarti belajar menyatukan kerja otak kiri dan otak kanan agar berpikir secara utuh. Ketika kamu terbangun, otak kiri biasanya lebih aktif dan menghasilkan gelombang beta, gelombang cepat yang digunakan untuk berpikir logis dan analitis. Sedangkan saat kamu tidur, otak kanan mengeluarkan gelombang alfa, gelombang yang lebih lambat, menenangkan, dan berhubungan dengan imajinasi serta intuisi. Gelombang alfa sebenarnya bisa diaktifkan bahkan saat kamu sedang sadar. Caranya melalui refleksi diri, meditasi, atau perenungan mendalam. Dalam kondisi ini, pikiranmu bisa masuk ke tingkat kesadaran yang lebih dalam atau altered state of consciousness, di mana otak kanan menjadi lebih terbuka. Melalui latihan ini, manusia bisa mengakses pikiran bawah sadar untuk menyembuhkan diri, menemukan solusi, atau memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dengan whole brain approach, kamu tidak hanya menyeimbangkan kerja otak, tetapi juga memperkuat hubungan antar manusia. Hasilnya, hidup jadi lebih bahagia, penuh kasih, dan dipenuhi inspirasi. Setiap otak manusia sebenarnya memiliki peran khusus yang saling melengkapi. Ada kondisi unik yang disebut Savant Syndrome, di mana seseorang mengalami gangguan pada bagian tertentu di otak, namun justru memiliki kemampuan luar biasa di bidang lain. Beberapa tokoh jenius seperti Mozart, Einstein, Edison, dan Da Vinci diyakini memiliki karakteristik semacam ini. Mereka tidak memiliki otak super, tetapi otak kanan mereka berkembang lebih pesat karena bagian otak kiri yang kurang dominan. Einstein misalnya dikenal lambat dalam berbicara, tetapi memiliki kemampuan imajinasi yang luar biasa. Dia mampu memvisualisasikan konsep-konsep ilmiah rumit melalui daya khayalnya, lalu menerjemahkannya menjadi teori logis menggunakan otak kiri. Itulah yang disebut sinergi antara otak kanan dan kiri. Keduanya bekerja bersama, bukan terpisah. Dalam keseharian, otak kanan berperan sebagai penerima informasi sensorik, menangkap pengalaman dari panca indera. Kemudian, otak kiri bertugas menganalisis, mengelompokkan, dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi itu. Kesadaran yang biasa kita kenal sebagai pikiran terletak di otak kiri dan disebut actual feeling, sementara otak kanan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yang dikenal dengan superconscious. Secara keseluruhan, whole brain approach adalah revolusi berpikir untuk mencapai kondisi otak yang paling optimal, di mana logika dan imajinasi, analisis dan intuisi bisa bekerja secara seimbang. Untuk mendukung hal ini, penting memahami peran struktur otak seperti hipokampus dan amigdala. Hipokampus bertugas menyimpan memori. Semakin banyak sel saraf di bagian ini, semakin besar kapasitas otak menyimpan informasi. Sementara amigdala berperan mengatur emosi dan rasa takut, serta memengaruhi kerja hipokampus. Ketika emosi seimbang, otak lebih mudah menyerap dan mengolah pengetahuan baru. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan daya ingat adalah dengan melibatkan emosi di dalamnya. Ketika sebuah pengalaman meninggalkan kesan mendalam,
otak akan lebih mudah menyimpannya dalam memori jangka panjang. Inilah sebabnya kenapa kenangan yang penuh perasaan, entah itu sedih, bahagia, atau menyentuh, seringkali sulit dilupakan. Dari sini kita bisa belajar bahwa pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya melatih logika, tetapi juga menumbuhkan sisi emosional dan spiritual. Otak kiri dan otak kanan perlu bekerja secara seimbang. Sayangnya, sistem pendidikan modern masih lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan, bukan pada pengembangan potensi manusia seutuhnya. Padahal, kemampuan berpikir dan kepekaan emosional sama-sama penting untuk membentuk pribadi yang cerdas dan bijak. Seorang pakar pendidikan Jepang bernama Yoshida Shoin memperkenalkan gagasan menarik tentang pendidikan anak usia 0 tahun. Ia percaya bahwa proses pendidikan dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Oleh karena itu, seorang ibu sebaiknya menjaga pola makan, aktivitas, dan suasana hati, karena semuanya berpengaruh terhadap perkembangan calon anak. Pendidikan sejak dini sangat penting karena masa kecil adalah waktu pembentukan karakter dan kebiasaan. Yoshida Shoin bahkan sudah diminta oleh ayahnya untuk menghafal teks klasik Shishogokyo saat berusia 4-5 tahun. Walaupun saat itu dia belum memahami maknanya, hafalan itu akhirnya membekas kuat dalam ingatannya dan membentuk cara berpikirnya kelak. Selain itu, Jepang juga mengenal metode pendidikan Gyoju, yaitu sistem belajar di mana senior mengajar junior. Untuk bisa mengajar, seorang senior harus benar-benar memahami materi dengan baik. Dengan begitu, proses mengajar juga menjadi proses belajar yang mendalam. Menariknya, metode ini mirip dengan sistem pendidikan di Finlandia, di mana siswa belajar dalam kelompok kecil dan saling mengajari satu sama lain. Pendekatan seperti ini menumbuhkan kerjasama, empati, dan kemampuan berpikir kritis, hal-hal yang seringkali tidak diperoleh dalam sistem belajar satu arah. Dalam tradisi Islam juga memiliki cara belajar khas yang disebut takrar dan murajaah, yang artinya mengulang pelajaran dan meninjau kembali hafalan. Cara ini sudah diterapkan sejak masa awal Islam, terutama dalam proses menghafal Al-Quran dan hadis. Tujuannya bukan hanya agar hafalan melekat di ingatan, tetapi juga agar makna dari ilmu tersebut benar-benar meresap ke dalam hati dan membentuk akhlak. Pendidikan modern masih terlalu fokus pada otak kiri, pada logika, angka, dan analisis. Namun untuk menciptakan anak-anak yang benar-benar cerdas dan berkarakter, dibutuhkan juga pendekatan otak kanan, yaitu pendidikan yang menumbuhkan kreativitas, empati, dan kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar. Kedua sisi otak ini, bila seimbang, akan melahirkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga peka dan berdaya cipta. Dalam pengasuhan, emosi juga berperan penting. Misalnya, dalam hal marah, ada marah yang baik dan marah yang buruk. Marah yang baik muncul dari keinginan memperbaiki kesalahan, bukan menyerang pribadi seseorang. Sebaliknya, marah yang buruk bisa menimbulkan rasa takut dan menghambat perkembangan anak atau orang yang dimarahi. Pendidikan dan pengasuhan yang sehat seharusnya menumbuhkan rasa percaya, cinta, dan penghargaan. Anak perlu merasa diterima dan dicintai agar semangatnya tumbuh. Jika kamu terlanjur marah, jangan biarkan emosi itu berlarut. Peluklah anakmu, beri penjelasan dengan lembut, dan kembalikan energi positif mereka. Aspek penting lain dalam pengasuhan adalah kedisiplinan. Anak yang disiplin akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan kreatif. Melalui kedisiplinan, anak belajar menghadapi kesulitan, mengelola rasa tidak puas, dan menumbuhkan daya tahan mental. Namun, disiplin bukan berarti keras tanpa kasih, melainkan tegas dengan empati. Tujuannya bukan menekan anak, tapi membantu mereka belajar sabar, bertanggung jawab, dan memahami makna aturan. Dan itulah inti dari buku Whole Brain Power, bahwa kecerdasan sejati muncul ketika otak kiri dan kanan bekerja selaras, hati dan pikiran bersatu, sehingga kita bisa hidup lebih utuh dan seimbang. Terima kasih sudah menonton, semoga pembahasan ini memberi inspirasi dan membuka cara pandang baru dalam memahami potensi luar biasa dari pikiran manusia.